Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Tita Saryadi. My ID number is 1821222025 and I'm from class A. Here I would like to present the way of teaching grammar. Here I would like to use the deductive method. So happy watching. Oke, hari ini kita akan belajar tentang grammar. Kita akan belajar tentang simple tenses, oke? Simple tenses yang akan kita pelajari hari ini ada dua, yaitu past tense dan present tense. Nah, yang pertama kita akan membahas past tense terlebih dahulu. Nah, past tense di sini digunakan untuk menjelaskan hal di masa lalu atau yang sudah terjadi. Rumus untuk past tense yaitu subjek, lalu verb 2, diikuti objek dan complement. Complement di sini yaitu pelengkap. Pelengkapnya itu waktunya ya, waktu pelaksanaan hal yang sudah dilakukan. Lalu selanjutnya ada subjek ditambah was atau were ditambah adjective ditambah complement. Nah, adjective di sini itu kata sifat, misalnya kata pintar, rajin, itu kata sifat. Nah, kalau verb 2 di sini itu kata kerja yang dimana hal yang kita bisa lihat, misalnya menulis, membaca, seperti itu ya. Nah, untuk masing-masing dari dua rumus ini ada 3 bentuk, yaitu ada positif, negatif, dan interrogatif. Nah, bentuk positif dari rumus yang pertama ada subjek, verb 2, lalu objek, lalu complement. Complement itu time ya, waktu, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Yang kedua bentuk negatif. Nah, bentuk negatif di sini ada subjek ditambah did not, lalu verb 2-nya berubah jadi verb 1. Yang tadinya verb 2 berubah jadi verb 1. Lalu diikuti objek, diikuti complement. Selanjutnya ada interrogatif. Interrogatif itu kalimat tanya. Nah, kalimat tanya di sini yang asalnya did ada setelah subjek, di kalimat interrogatif itu did-nya di depan. Did dulu baru subjek. Oke, did ditambah subjek, verb 1, lalu objek, lalu complement. Ngerti? Nah, lalu untuk rumus yang kedua. Untuk rumus yang kedua ada positif, ada negatif, dan ada interrogatif. Nah, untuk bentuk yang positif ada subjek diikuti was atau were, diikuti adjektif atau kata sifat, dan diikuti oleh complement. Lalu yang negatif ada subjek, lalu ada was not atau were not, diikuti oleh adjektif dan diikuti oleh complement. Untuk kalimat interrogatif sama seperti sebelumnya, yaitu was yang asalnya was itu setelah subjek, di sini itu sebelum subjek. Itu berarti was atau were diikuti subjek, diikuti adjektif, lalu diikuti oleh complement. Mengerti? Mengerti. Bagaimana cara penentuan dalam penggunaan was were? Nah, dalam penggunaan was were itu jika subjeknya I, he, she, atau it, itu memakai was. Oke? Lalu kalau subjeknya you, we, dan they, berarti subjeknya were. Nah, untuk waktu di sini itu untuk mengisi complement. Oke? Untuk mengisi complement itu bisa last night, yesterday, atau last month, atau 2 weeks ago, dan sebagainya. Mengerti sampai sini? Mengerti. Lalu selanjutnya ada present tense. Nah, present tense di sini kebalikan dari past tense. Kalau past tense itu untuk menjelaskan hal yang sudah terjadi, kalau present tense itu digunakan untuk menjelaskan hal keseharian, hal yang dilakukan secara berulang-ulang. Misalnya, setiap hari kan kita makan, mandi, dan sebagainya. Nah, untuk rumus present tense ada subjek diikuti verb 1. Kalau tadi kan past tense verb 2. Nah, kalau present tense itu verb 1. Berarti subjek diikuti verb 1, diikuti objek, dan diikuti complement. Lalu ada subjek diikuti am atau is atau are, diikuti adjektif, dan diikuti complement. Nah, am, is, are di sini tuh disebutnya to be ya. To be. Nah, lalu ada sama seperti sebelumnya, ada 3 bentuk dari setiap rumus. Yang pertama yaitu bentuk positif dari rumus yang pertama, subjek ditambah verb 1 ditambah objek ditambah complement. Nah, untuk
ini ada sedikit catatan, yaitu jika subjeknya, jika S di sini yaitu he, she atau it, berarti verb satunya itu ditambah S. Misal she go, berarti bukan kan go-nya ditambah S, berarti she goes. Oke. Lalu yang selanjutnya ada bentuk negatif. Nah, untuk bentuk negatif ada subjek diikuti oleh do not atau does not plus object plus komplement. Nah, jadi intinya kalau ada kata not berarti itu kalimatnya negatif. Oke. Lalu selanjutnya ada kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Nah, kan di sini do sama dasnya setelah subjek. Sama seperti sebelumnya, do atau dasnya berarti disimpan di depan. Berarti do atau das diikuti subjek, diikuti verb 1, diikuti objek, dan diikuti oleh komplement. Seperti. Lalu selanjutnya ada bentuk kalimat dari rumus yang kedua, ya, yang ini. Kalimat yang pertama itu berbentuk positif, itu ada subjek ditambah to be-nya ada 3, yaitu am, is, are, diikuti adjektif atau kata sifat, dan diikuti komplement. Lalu bentuk yang kedua yang negatif yaitu subjek ditambah atau diikuti am not atau is not atau are not, ditambah adjektif atau kata sifat, lalu diikuti oleh komplement. Ya, sama seperti sebelumnya, kalau kata negatif kalimat berbentuk negatif itu pasti diikuti oleh not. Oke, not. Nah, selanjutnya ada bentuk interrogatif atau kalimat tanya. Nah, berarti to be-nya dibawa ke depan. Berarti to be dulu lalu subjek. Ada am, lalu is atau are, diikuti subjek, diikuti adjektif atau kata sifat, lalu diikuti oleh komplement. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menentukan to be tersebut untuk dicocokkan dengan subjek. Oke. Kalau subjeknya I pasti to be-nya am. Oke, kalau I pasti am. Nah, kalau untuk to be is berarti subjeknya itu untuk penggunaan she, untuk penggunaan he dan it. Nah, untuk are ini itu untuk subjeknya yang banyak, bukan satu gitu loh. Lebih dari satu, yaitu you, lalu we, lalu they. Oke. Nah, lalu untuk aturan penggunaan do atau das bagaimana? Nah, untuk penggunaan do atau das, nah, ada subjek. Kalau subjeknya, yaitu subjek itu s ini ya. Kalau subjeknya he, she, dan it itu pakai das. Oke. Kalau untuk subjeknya a, you, we, dan they itu do. Oke. Misalnya contohnya untuk subjek she kan penggunaan is, misalnya contohnya itu she is beautiful. Oke. Lalu contoh untuk kata she lagi, penggunaan apa kan, penggunaan das. Kita akan buat negatif, contohnya misalnya she does not go to the market. Oke. Nah, pokoknya untuk perbedaan penggunaan am, is, are dan do, das itu am, is, are itu pasti diikuti oleh kata sifat atau adjektif. Nah, kalau untuk do atau das itu untuk penggunaan kata kerja atau verb tadi. Oke. Sampai sini mengerti? Mengerti. Nah, sekarang kita ada latihan untuk mengetes pemahaman kamu tentang materi yang sudah kita pelajari tadi ya. Oke, kamu kerjakan latihan ini dengan melingkari jawaban yang benar. Oke, silakan. Nomor 1. I am is a genius. M. Kenapa M pilihannya? Karena subjeknya I. Betul. Lalu yang nomor 2. My mother cooked. Nah, kenapa milih yang cook? Dikarenakan di sini ada kata last night yang berarti sudah dilakukan tadi malam. Ya, bagus. Ya, lalu yang ketiga. Alex was Nah, kenapa pilih yang right? Dikarenakan subjeknya Alex itu he, jadi verbnya ditambah s. Nomor 4. Where.
Bukan were ya, tapi was. Kenapa was? Karena kan tadi subjeknya he ya. Nah kan untuk penggunaan was itu subjeknya harus he, she, dan it. Oke? Oh iya iya. Selanjutnya nomor 5 terakhir. She did not go to the market yesterday. Did not. Nah, kenapa pilih did not? Dikarenakan di sini ada kata go yang berarti kata go itu kata kerja pertama, dan Ya. di sini ada kata yesterday yang berarti sudah dilakukan kemarin. Ya betul. Nah, sejauh ini kamu ya dari pengerjaan latihan, kamu sudah bisa dibilang mengerti ya untuk materi untuk past tense dan present tense. Nah, diharapkan dari pembelajaran materi hari ini kamu bisa menggunakannya di keseharian kamu dengan teman-teman ya. Ya. Oke, diharapkan kita bisa melanjutkan pembelajarannya di lain waktu. Terima kasih. Sama